Alhamdulillah sehat.
Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan SPK untuk konsentrasi kalian. Oke. Setiap pasangan itu 2 orang ya. Dan ada 1 pena atau pensil di depan mejanya. 1 aja. Nah, instruksinya kalau ibu bilang clap itu tepuk tangan, kalau ibu bilang boom tepuk meja, kalau ibu bilang pen baru ambil penanya. Dan siapa yang cepat dia yang menang. Ya? Siap? Siap? Siap. Clap. Semangat dong. Oke. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap, clap. Boom, boom. Pen. Ulang lagi sekali lagi. Konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, dengarkan instruksi ibu. Clap, boom, clap, clap, boom, clap. Tunggu aja dulu, ibu bilang. Clap, boom, boom. Clap, boom, boom, pen. Dah, demonstrasi lagi. Siap, udah. Dah, cukup ya. Sudah. Kasih. Nah, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelasnya yang pertama masuk kelas tepat waktu. Yang kedua berdoa sebelum sudah belajar. Dan yang ketiga mendengar penjelasan guru. Dan keempat bertanya jika tidak mengerti. Angkat tangan sebelum berbicara. Kalau yang ingin bertanya ataupun menanggapi ya. Dan tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran ini ya. Terus yang ketujuh patuhi aturannya. Sepakat? Sepakat. Nah. Nah. Berikut ibu ada permasalahan. Coba kalian analisis permasalahan yang berikut. Tadi kan kita udah speaking, udah mulai fokus lagi kan? Ya. Jadi coba kita analisis permasalahan berikut ini. Nah, petugas BMKG mencatat suhu udara di beberapa kota selama seminggu dalam tabel di atas ini. Pertanyaannya, bagaimana tabel seperti ini membantu para ahli cuaca untuk membandingkan perubahan suhu antara kota? Dan apakah kamu bisa membayangkan sulitnya membaca data tersebut kalau tidak dibuat dalam bentuk tabel atau matriks? Silakan yang bisa menjawab. Ya, Raffi. Tabel seperti itu dapat melihat pola perubahan suhu setiap kota dengan cepat dan membandingkan suhu antar kota untuk mengetahui daerah yang paling panas atau dingin. Ya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Jadi kalau misalnya itu tadi kan keuntungannya. Kalau misalnya tidak dibuat dalam bentuk tabel atau matriks, Sulit. akan Sulit. dan akan membuat kita tuh waktunya lama kan, harus dihitung satu persatu. Nah, jadi kalau dibuat dalam bentuk matriks, tadi seperti jawaban Raffi tadi kita bisa Melihat pola perubahan melihat suhu. pola dengan lebih mudah. Bisa kita bandingkan hari Selasa kan baru cuacanya 33, hari Rabu 32. Berarti ada penurunan kan? Ya. Bisa kita lihat penurunan atau peningkatan dari suhu dari hari pertama dan hari selanjutnya. Nah, berikut Ibu ada pertanyaan terkait materi kita sebelumnya. Untuk bisa masuk ke materi kita hari ini, kita harus paham dulu materi kita sebelumnya. Nah, pertanyaan Ibu. Nah, coba perhatikan dulu tabel berikut ini.
bisa ikut video. Karena kalau kita nggak bisa ini, nggak bisa kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Siapa yang bisa? Bayu, sebutkan langkah-langkahnya. Itu cuma suruh sebutkan, bukan mencari. Apa Bayu? Sama nggak? Langkah-langkahnya aja. Kemarin yang minggu kemarin kan kita belajar tentang bebas kan. Nah, masa nggak ingat lagi materi kita sebelumnya? Ya, kami silakan. Determinan A adjoint. Itu rumusnya. Untuk mencarinya kita harus mencari apa dulu? Dari determinan. Cari determinannya. Habis itu, Kofaktor. ya adjoint kita cari kofaktor transposnya. Setelah itu baru kita apa? Dikit lagi. Kita masukkan ke dalam rumus awalnya. Ya betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Raffi. Dan untuk Andi tadi ya. Nah, nih teman-teman kan kita harus mencari determinannya dulu kan? Iya. Setelah itu baru kita cari adjointnya. Mencari adjoint itu kemarin matriksnya matriks kofaktor kita transposkan. Yang mana baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya. Seperti yang disebutkan tadi ini rumusnya. Nah, A inverse 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, kenapa sih kita harus belajar matriks itu? Pernah nggak kalian berpikir, kenapa harus belajar matriks? Apa gunanya dalam kehidupan kita? Ada nggak kalian bertanya-tanya, kenapa harus belajar MTK? Kenapa harus belajar matriks? Ada nggak? Ada kan? Pasti. Nah, kenapa kita belajar matriks? Hari ini kita akan melihat matriks itu bukan hanya angka, tetapi bahasa masa depan untuk digunakan di dunia nyata. Matriks itu ada di sekitar kita. Nah, contohnya, saat kita gunain Google Maps, nih Google Maps. Google Maps itu bekerja menggunakan koordinator matriks. Pasti kalian pernah gunain Google Maps kan? Nah, selanjutnya film animasi. Pasti kalian pernah nonton animasi, entah itu anime, kartun, itu animasi kan? Nah, gerakan dari karakter itu dihitung menggunakan matriks. Selanjutnya, transaksi harian. Pasti kalian pernah beli makanan dalam satu hari itu pasti kalian melakukan transaksi kan? Iya. Seperti kita belanja di tempat Iya. atau beli di luar sana kan? Nah, transaksi harian itu sebenarnya juga menggunakan prinsip matriks. Nah, jadi kenapa kita harus belajar matriks tadi? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana tadi contohnya tadi ada berapa yang kasih? 3. Apa aja? Google Maps, terus transaksi harian. Nah, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini dengan menggunakan model problem based learning pada materi penggunaan matriks, murid diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual SPLTP yang menggunakan matriks. Pasti kalian pernah mencari SPLTP itu menggunakan eliminasi dan substitusi. Namun kalian tahu nggak kalau dengan cara matriks itu mencarinya akan lebih cepat? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Di sini sudah Ibu sediakan LKPD dan bahan ajarnya untuk mencari informasinya, dan buku kalian juga nanti bisa untuk mencari informasi tambahannya. Dan setelah kita mengerjakan LKPD, nanti kita mempresentasikannya. Untuk mempresentasikannya, nanti Ibu ada di sini 4 buah origami, di mana nanti setiap kelompok perwakilannya mengambil origami 1 orang, dan yang terdapat tulisan di dalam origaminya dia yang presentasi hari ini. Oke? Nah, ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Najib, Ibrahim, Ikhwan, Erin, sama Isti. Kelompok 2 Holis, Ahmad, Holan, Tamam, dan Haris. Dan kelompok
3 Raffi, Faiz, Adit, Bayu dan Kemas. Kelompok 4 Zihan, Mudrika, Siva, Zahra dan Marela. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya. Nah, silakan duduk dengan kelompoknya. Ayo datang kelompoknya. Duduknya melingkar aja. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mau di mana? Sini aja, ha. Kelompok 1 silakan di sini. Di situ kelompok 4, ya kan? Kelompok 3 mau di mana? Sini kelompok 3. Berapa kelompok? Di sini 2, itu kelompok 3 ya. Ya. Ayo duduk ke kelompok. Menjual berbagai macam buah seperti pepaya, langsat, dan rambutan. Di sini ada Ana, Kia, dan Lala membeli di kios tersebut dengan jumlah dan harga yang berbeda ya. Nah, di sini kita akan menganalisis apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang kita cari di permasalahan ini. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Nah, berbagian ya. Apa bedanya? Nah, ini bahan ajarnya. Silakan lihat petunjuk yang ada di LKPD ya. Kan belum ada.
Sistem kesamaan tiga variabel. Terus enggak? Kelas 10 kan enggak jadi. Dan lagi, kan ada ditanya lagi kan? Kan ada ditanya lagi. Kami diskusikan dengan kelompoknya. Iya, Bu. Jadi selama misalkan itu mana tidak tahu X-nya apa, Y-nya apa, jadi apa. Kan kita bisa di sini juga. Ini jangan lupa isi ya.